Kamu merasa sudah mencoba, tapi tetap gagal. Orang lain terus melesat, sementara kamu diam di tempat. Tapi tunggu sebentar. Bagaimana kalau yang kamu sebut gagal sebenarnya bukan kegagalan? Bagaimana kalau rasa itu hanyalah jerat pikiran yang belum sempat kamu pahami? Di video ini, kita akan menyelam lebih dalam. Menelanjangi rasa gagal, membongkar alasan kenapa kamu merasa begitu, dan tentu saja mencari jalan keluar yang sesungguhnya. Jangan buru-buru pergi, kamu butuh ini. Rasa gagal itu menyakitkan. Rasanya seperti semua usaha yang kita lakukan sia-sia. Seperti dunia bergerak maju tanpa kita. Tapi izinkan aku bertanya, apa benar kamu gagal? Atau kamu hanya belum melihat maknanya? Setiap luka yang kamu rasakan, setiap kecewa, setiap malam yang kamu habiskan untuk berpikir, kenapa semua ini terjadi? Itu semua valid. Kamu berhak merasa hancur. Tapi itu bukan akhir. Kegagalan bukan titik. Ia hanya koma. Tanda bahwa kamu perlu berhenti sejenak, menata ulang arah, lalu melanjutkan perjalanan. Jangan buru-buru menyimpulkan hidupmu dari satu momen buruk. Karena seringkali kita tidak tahu bahwa retak yang kita alami hari ini justru menjadi celah tempat cahaya bisa masuk esok hari. Salah satu alasan terbesar kamu merasa gagal adalah karena kamu menggenggam ekspektasi yang bahkan bukan milikmu. Mungkin kamu pernah berpikir, di usia tertentu kamu harus sudah mapan, sudah menikah, sudah punya rumah, mobil, dan hidup yang stabil. Tapi siapa yang bilang itu wajib? Kita hidup dalam bayang-bayang harapan orang lain, harapan keluarga, masyarakat, bahkan media sosial. Kita lupa bertanya, apa sebenarnya yang aku inginkan? Rasa gagal muncul ketika kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau ekspektasinya tidak realistis, siapa yang sebenarnya keliru? Mungkin kamu tidak gagal. Mungkin kamu hanya perlu membongkar ulang definisi keberhasilanmu dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih jujur, lebih manusiawi. Banyak dari kita merasa gagal bukan karena kita benar-benar gagal, tapi karena kita tumbuh dengan suara yang terus-menerus merendahkan kita. Nilaimu kurang. Kamu nggak sepintar saudaramu. Ngapain sih coba hal aneh-aneh begitu? Kalimat-kalimat kecil itu menempel di hati, menjadi bisikan tak terdengar yang mempengaruhi cara kita menilai diri. Kita tumbuh besar, tapi luka itu ikut tumbuh juga. Setiap kali kita jatuh, suara masa lalu itu muncul lagi, seolah-olah membuktikan bahwa kita memang tidak cukup. Padahal, yang kamu butuhkan bukan pembuktian untuk mereka, tapi pengakuan untuk dirimu sendiri, bahwa kamu boleh gagal, bahwa kamu tetap berharga, dan bahwa kamu berhak membungkam suara masa lalu dengan pilihan yang kamu buat hari ini. Kamu sibuk setiap hari, bangun pagi, kerja sampai malam, sibuk mengejar target. Tapi mengapa tetap merasa kosong? Karena produktivitas tanpa makna hanya menghasilkan kelelahan. Kita hidup di zaman yang memuja kesibukan. Semakin sibuk kamu, semakin kamu terlihat penting. Tapi di balik layar, banyak dari kita hanya merasa lelah dan hampa. Rasa gagal muncul saat kamu terus berlari, tapi tak tahu kemana arahmu. Bisa jadi kamu bukan gagal. Kamu hanya terjebak dalam ilusi bahwa bergerak itu sama dengan berkembang. Padahal, pertumbuhan sejati butuh arah, butuh alasan, butuh jeda untuk bertanya, apakah yang kulakukan ini benar-benar untukku, atau hanya agar aku terlihat berhasil di mata orang lain? Coba renungkan ini. Apakah kamu benar-benar takut gagal? Atau sebenarnya kamu takut dilihat gagal oleh orang lain? Banyak dari kita yang tidak takut jatuh, tapi takut dilihat jatuh. Kita takut terlihat lemah. Takut orang menganggap kita tidak mampu. Rasa gagal itu seringkali bukan soal hasil, tapi soal persepsi. Kita ingin terlihat kuat, terlihat sukses, terlihat tahu arah hidup, meski di dalam hati kita masih mencari. Tapi ketahuilah, orang yang berani terlihat gagal punya ruang lebih luas untuk tumbuh. Karena mereka tidak sibuk menjaga citra, mereka sibuk mencari makna. Dan di dunia yang penuh pencitraan, keberanian untuk terlihat belum jadi siapa-siapa adalah keberanian yang paling langka. Pernahkah kamu merasa berhasil di mata orang lain, tapi hampa di dalam hati? Itulah tanda kamu sedang mengejar sukses yang bukan milikmu.
Kita diajari sejak kecil bahwa sukses berarti punya jabatan, gaji besar, mobil mewah, pasangan ideal. Tapi tidak ada yang mengajarkan bahwa sukses sejati adalah hidup yang selaras dengan nuranimu sendiri. Kamu merasa gagal bukan karena kamu tak mencapai sesuatu, tapi karena kamu mencapai hal yang ternyata tak bermakna bagimu, dan itu menyakitkan. Sukses yang tak sesuai jiwamu justru membuatmu merasa tersesat. Jadi mulai sekarang, tanyakan ulang, sukses versi siapa yang sedang kamu kejar? Kalau jawabannya bukan dari hatimu sendiri, maka rasa gagal akan selalu mengikutimu, sekalipun semua orang memujimu. Kadang rasa gagal muncul karena kamu belum jujur pada dirimu sendiri. Kamu bilang, "Nggak apa-apa," padahal kamu terluka. Kamu bilang, "Aku kuat kok," padahal kamu nyaris roboh. Terlalu lama memendam rasa membuatmu kehilangan arah. Dan ketika hidup tak berjalan sesuai harapan, kamu menyalahkan diri sendiri. Padahal kamu hanya belum sembuh. Luka yang tidak diakui akan mengendap, lalu muncul dalam bentuk cemas, marah, iri, kecewa, tanpa kamu sadari. Maka langkah pertama bukan memperbaiki dunia luar, tapi mengakui isi hati sendiri. Kamu tidak lemah karena terluka. Kamu manusia. Dan semua manusia berhak merasa sakit, berhak menangis, berhak berhenti sejenak, agar bisa melanjutkan lagi dengan lebih utuh. Setiap kali kamu membuka media sosial, kamu melihat orang-orang pamer pencapaian, kelulusan, pernikahan, promosi, liburan ke luar negeri. Dan kamu mulai bertanya, kenapa aku belum sampai ke sana juga? Itulah racun perbandingan, halus, tapi perlahan menggerogoti harga dirimu. Yang kamu lihat adalah hasil akhir, tapi kamu tidak tahu proses mereka. Kamu tidak tahu berapa kali mereka jatuh. Kamu hanya melihat panggung, bukan latihan di balik layar. Masalahnya, kamu lalu menganggap hidupmu tak berarti, hanya karena tidak seindah yang ditampilkan orang lain. Padahal, kamu sedang menjalani kisah yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Berhentilah membandingkan. Karena satu-satunya yang layak kamu bandingkan adalah dirimu yang hari ini dengan dirimu yang kemarin. Berhenti sering disalahartikan sebagai menyerah. Padahal kadang, berhenti adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Berani mengakui bahwa sesuatu tidak lagi sehat. Bahwa arah yang ditempuh tak lagi membuat bahagia. Bahwa kamu butuh waktu untuk kembali mengenal dirimu sendiri. Kamu tidak kalah karena mengambil jeda. Kamu kalah justru saat kamu terus memaksa dirimu berjalan dalam arah yang kamu tahu salah. Rasa gagal bisa muncul dari ketidaksadaran ini. Kamu terus bergerak, padahal hati ingin istirahat. Coba dengarkan dirimu sendiri. Mungkin yang kamu butuhkan bukan motivasi untuk terus maju, tapi izin untuk diam. Dan percayalah, berhenti sejenak bukan akhir. Justru disitulah banyak awal yang lebih jujur bisa ditemukan. Pernahkah kamu duduk diam dan bertanya, apa sebenarnya yang aku kejar? Terlalu sering kita hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Kita ikut lomba yang bukan milik kita, mengejar gelar, status, gaya hidup, tanpa pernah bertanya apakah kita benar-benar menginginkannya. Rasa gagal muncul karena kita kehilangan kompas batin. Maka cara mengatasinya adalah kembali ke dalam. Tanyakan ulang pada dirimu sendiri. Apa arti sukses buatku? Apa yang membuat hatiku tenang? Bukan dunia yang harus kamu kejar, tapi dirimu sendiri yang harus kamu temukan. Begitu kamu tahu apa yang benar-benar kamu inginkan, rasa gagal itu akan berubah menjadi rasa ingin belajar. Dan disitulah hidup yang utuh akan mulai terbentuk. Kamu terbiasa mengejar hasil, nilai bagus, proyek sukses, pendapatan tinggi. Tapi ketika hasil tak sesuai harapan, kamu merasa hancur. Itulah masalahnya. Kamu lupa menikmati proses. Kegagalan terasa menyakitkan hanya karena kita menggantungkan harga diri pada pencapaian akhir. Padahal proses adalah tempat di mana karakter dibentuk, ketangguhan dilatih, dan makna ditemukan. Ketika kamu mulai mencintai proses, meski lambat, meski penuh rintangan, kamu akan menyadari bahwa kamu tak pernah gagal. Kamu sedang bertumbuh. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil jauh lebih berarti daripada satu kemenangan instan. Jadi, ubahlah fokusmu. Dari pencapaian ke perjalanan. Karena hidup bukan tentang siapa yang sampai paling cepat, tapi siapa yang paling sadar saat berjalan.
Dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang belajar, sedang memahami ritme hidupmu sendiri, sedang merawat luka-luka lama agar tak lagi jadi beban, sedang memilih ulang arah, meski pelan dan penuh ragu. Dan itu semua bukan tanda kegagalan, itu tanda kamu bertumbuh. Tanda bahwa kamu berani jujur, berani merasakan, berani berubah. Jangan biarkan standar dunia yang tergesa-gesa merampas makna perjalananmu, karena setiap proses punya waktunya, dan waktumu akan tiba. Jadi, jangan menyerah sekarang, karena mungkin kamu sudah lebih dekat dari yang kamu kira. Kalau video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan simpan sendiri. Bagikan ke seseorang yang kamu tahu sedang merasa gagal. Karena bisa jadi, satu klik darimu adalah titik balik bagi mereka. Dan kalau kamu ingin terus diajak berpikir, merenung, dan menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri, klik subscribe, nyalakan loncengnya, karena kita akan terus membahas hal-hal yang sering terasa, tapi jarang dibicarakan. Tulis di komentar, aku belum gagal, aku sedang belajar. Biar kamu tahu, kamu nggak sendirian.